Setiap kali kegelapan mencoba menelan dunia ini, setiap kali Adharma bangkit melawan kebenaran, maka aku, Sang Adi Shakti yang abadi, akan bangkit kembali dalam wujud-wujud berbeda, demi melindungi mereka yang berjalan di jalan Dharma. Setelah badai perang yang telah menelan segalanya, kini dunia hanya menyisakan hening yang menakutkan. Medan perang yang dulu riuh dipenuhi suara jeritan, kini hanya diam, hanya darah kering dan abu jasad para asura yang menandakan jutaan pasukan Sumba telah musnah. Bahkan Dumara Lokana, Kanda, Munda, hingga Rakta Bija yang pernah menantang kematian, kini telah benar-benar lenyap. Di tengah hamparan kehancuran itu, berdiri dua sosok Raja Asura terakhir, Sumba dan Nisumba. Mereka menyaksikan sisa pasukan yang terbakar habis oleh kekuatan para dewi. Durga, Kali, dan barisan para matrika. Namun dari keheningan itu, lahirlah sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada pasukan apapun. Amarah seorang Asura muda yang telah merasakan kehilangan segalanya. Nisumba menunduk, lalu mendongak dengan mata merah menyala. Tubuhnya bergetar oleh rasa malu dan dendam yang menyesakkan dada. Dalam satu tarikan napas, ia meledak dalam teriakan yang mengguncang. Ia tidak lagi menunggu perintah ataupun larangan kakaknya. Dengan raungan seperti petir, Nisumba menerjang sendirian. Pedangnya menebas udara dan memercikan api saat beradu dengan Trisula Dewi Maheshwari. Cakra Sudarsana dari Dewi Vaishnavi meluncur memotong udara. Nisumba menepisnya dengan tangan kosong. Petir Dewi Indrani menghantam dadanya, namun Asura itu tetap berdiri tegak, matanya memancarkan api kebencian yang tak bisa padam. Para matrika mengepung dari segala arah, mencoba menjatuhkannya dengan serangan berlapis. Namun tak satu pun yang berhasil. Kini, Nisumba bukan hanya bertarung, ia sedang mengamuk melawan takdirnya sendiri. Melihat Nisumba mulai terdesak oleh kekuatan para matrika, Sumba menghunus pedangnya tinggi ke langit. Ia memimpin sisa pasukan Asura untuk kembali menyerbu. Langit menjadi merah darah, bumi bergetar, dan udara dipenuhi bau amis darah dari rasa amarah. Gelombang pasukan iblis menyerang para dewi, laksana samudra hitam yang menelan cahaya. Namun di tengah kekacauan itu, Dewi Durga berdiri tegak di atas singa sucinya. Tatapan matanya yang menyala keemasan menembus kabut memandang langsung pada Nisumba. Ia tahu pertempuran ini tak bisa dibiarkan berlangsung lama. Nisumba bukan sekadar iblis, melainkan simbol keangkuhan dan keserakahan yang telah menjelma menjadi kekuatan fisik. Ketika dua mata mereka bertemu, alam semesta seolah terdiam. Durga menegakkan tubuhnya, memegang pedang di tangan kanan dan tombak di tangan kiri. Nisumba mengangkat senjatanya tinggi, dan dengan raungan yang memecah langit, keduanya saling menerjang. Pertempuran yang terjadi begitu mengerikan. Tubuh Nisumba terhuyung.
Ia mencoba menyeimbangkan diri, tapi Durga tidak memberinya waktu. Dengan kecepatan yang tak kasat mata, ia melemparkan senjata cakra. Cakra itu berputar di udara, memekik seperti badai, dan menghantam dada Nisumbha dengan keras. Namun, bahkan dalam keadaan terluka, matanya masih menyala dengan kebencian. Ia berusaha bangkit, senjata itu melesat, menembus dada Nisumbha, menyalakan cahaya yang begitu terang, hingga seluruh medan perang terselimuti sinar keemasan. Jeritan Nisumbha meraung, suara antara amarah, ketakutan, dan penyesalan. Tubuhnya berubah menjadi abu, beterbangan tertiup angin. Dan dalam sekejap, sunyi menggantikan kebisingan perang. Para dewa bersorak di langit, bumi bergetar dalam kegembiraan. Namun Dewi Durga tetap diam di atas singanya. Rambutnya berayun lembut ditiup angin. Wajahnya tak menunjukkan kebanggaan, hanya ketenangan yang begitu dalam. Karena ia tahu, perang ini belum selesai. Di balik kabut yang belum sirna, masih ada satu bayangan yang menunggu, lebih kuat, lebih berbahaya, dan lebih kelam dari segalanya. Dialah Sumba yang kini datang untuk menantang kekuatan alam itu sendiri. Langkah berat terdengar mendekat, berat, lambat, namun dipenuhi amarah yang membara. Sumba menatap wajah adiknya yang telah kehilangan cahaya kekuatannya. Durga, kau telah membunuh adikku, menghancurkan pasukanku. Kini hadapilah aku, Sumba. Pertempuran pun dimulai. Sumba menerjang dengan kecepatan di luar nalar. Pedangnya yang hitam beradu dengan pedang suci Dewi Durga, menimbulkan letusan cahaya yang menyilaukan mata para dewa. Gelombang energi dari pertempuran itu menyebar menembus Saptaloka hingga alam-alam Patala. Sumba mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia melompat ke udara dan langit bergetar di bawah pijakannya. Durga mengejarnya dan keduanya bertarung di angkasa. Langit menjadi medan perang, petir berjatuhan, bintang-bintang bergetar, dan lautan di bawah mereka bergejolak hebat. Mereka berpindah dari darat ke udara, dari udara ke dimensi yang lain, dari dunia manusia hingga ke dunia para dewa. Tidak ada ruang yang tidak dipenuhi oleh getaran perang itu. Namun seiring waktu, keseimbangan mulai berubah. Sumba mulai goyah. Setiap kali ia menyerang, Durga membalas dengan kekuatan yang lebih besar. Tubuh Sumba dipenuhi luka, tapi matanya masih menyala dengan kebencian dan keangkuhan yang tak mau padam. Dan ketika Durga berdiri di kejauhan, dikelilingi oleh cahaya para matrika yang memancarkan kekuatan surgawi, Sumba menatap mereka dengan mata membara. Ia menyadari dirinya dikepung oleh 7 kekuatan para dewi. Murka dan malu bercampur menjadi satu. Ia mengangkat pedangnya, berteriak dengan suara yang menggetarkan seluruh medan perang. Durga, kau pikir kau menang karena kekuatanmu sendiri. Jangan sombong atas kemenanganmu. Kau hanyalah perempuan yang bersembunyi di balik kekuatan dewi-dewi yang lain. Jika kau benar-benar berani, lawan aku sendirian. Dewi Durga menatapnya dengan senyum samar. Tatapannya menembus hati Sumba. Dan dengan suara yang menggema ke seluruh penjuru alam semesta, Sang Dewi berkata, "Engkau menantang aku, tapi dari mana engkau datang jika bukan dari dalam diriku? Engkau melawan tangan yang menciptakanmu, mengaum di dalam ruang yang aku ciptakan, dan mengira ada batas,
di mana aku tak ada di sana. Lalu alam semesta menjawab serentak. Cahaya meledak dari segala arah. Tubuh para matrika, Brahmani, Maheswari, Vaishnavi, Indrani, Kaumari, Warahi, bahkan Kali yang begitu mengerikan, berubah menjadi gelombang cahaya suci. Satu persatu, mereka larut dalam sinar agung, lalu mengalir bersatu pada tubuh agung Sang Dewi. Dan dalam sekejap, seluruh medan perang diterangi oleh satu sosok tunggal, Dewi Durga yang kini telah menjadi Mahashakti, wujud tunggal dari seluruh kekuatan semesta. Dengan suara yang lembut, Sang Dewi menyampaikan kebenaran yang menghancurkan seluruh keangkuhan iblis itu. Sumba, di alam semesta ini hanya ada aku yang tunggal. Segala yang kau lihat, segala yang kau lawan, semuanya adalah bagian dari diriku. Sumba terpaku. Ia tidak lagi berdiri di hadapan seorang dewi. Ia berdiri di hadapan seluruh realitas itu sendiri. Dan dalam sekejap kesadaran itu, seluruh kebanggaan, seluruh kemarahan, seluruh ambisi yang membakarnya selama ribuan tahun, lenyap. Namun dengan sisa harga dirinya, Sumba meraung. Ia menolak tunduk, ia mengangkat pedangnya sekali lagi, dan menyerbu menembus badai cahaya yang memancar dari tubuh Sang Dewi. Namun kali ini, kekuatannya hanyalah ilusi. Durga Mahashakti itu menangkap pedangnya dengan satu tangan, seolah hanya menyentuh sehelai daun. Dan dengan gerakan yang tenang, ia mengangkat senjata sucinya. Senjata itu menembus jantung Sumba. Cahaya kuning keemasan meledak dari tubuhnya. Raja para Asura, penguasa 3 dunia, menatap sekali lagi wajah Sang Dewi. Lalu sinar matanya padam. Tubuhnya hancur menjadi debu, terurai bersama keangkuhan yang melahirkannya. Lalu, dalam sekejap, kegelapan yang selama ini menyelimuti dunia menghilang. Para dewa yang sejak awal menyaksikan peperangan itu, terdiam lalu bersorak. Satu persatu dari mereka meneteskan air mata haru, bukan hanya karena kemenangan, tapi karena mereka baru saja menyaksikan perwujudan tertinggi dari kekuatan semesta itu sendiri. Mereka menaburkan bunga-bunga surgawi dari langit, seolah seluruh semesta turut bersujud di hadapan Sang Ibu Alam Semesta, Dewi Durga. Aura yang gagah dari Sang Dewi kini perlahan mereda. Dari wujud Durga yang agung, ia kembali pada bentuk lembut Dewi Ambika, sumber kasih, pelindung, dan penenang segala jiwa. Beliau menatap dunia yang kini damai. Dan dengan itu, semesta pun bersujud dalam keheningan. Para dewa memuja, alam tunduk, cahaya keemasan melingkupi seluruh jagat raya, menandai berakhirnya perang besar dan dimulainya kembali keseimbangan semesta.